kita belajar, nanti kita berdoa kembali. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekarang Ibu absen dulu ya, dengan namanya baik-baik. Olviana, hadir Ibu Desi, hadir Bu Asma, hadir Bu Bella, hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Anak-anak, ada yang tahu materi kita pada hari ini? Tidak. Jadi materi kita pada hari ini yaitu transfer energi antar makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan alur transfer energi dari produsen ke konsumen hingga pengurai, menjelaskan piramida makanan serta hubungan energi dengan jumlah populasi makhluk hidup, dan menentukan populasi makhluk hidup berdasarkan posisi dalam piramida makanan. Anak-anak, sebelum masuk materi, Ibu mau tanya, mengapa semua makhluk hidup membutuhkan energi? Ada yang tahu? Bu. Ya? Ada lagi? Karena energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan akan menyebabkan suatu perubahan. Makhluk hidup membutuhkan energi untuk dapat mempertahankan fungsi tubuh dan menjalani kehidupan. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan gambar rantai makanan. Perhatikan baik-baik. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rantai makanan. Sekarang kita akan mempelajari alur transfer energi dari produsen hingga ke pengurai. Jika kita perhatikan, semua energi bermula dari matahari. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat memproduksi makanannya. Maka dari itu, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk dapat membuat makanan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan adalah produsen. Ada yang masih ingat apa itu produsen? Ya, produsen biasanya adalah tumbuhan karena biar produsen bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ya, betul sekali. Karena tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, sisa energi yang ada dalam tumbuhan akan diambil oleh hewan yang memakannya, yaitu konsumen tingkat 1, yaitu seperti belalang. Dengan demikian, hewan tersebut mendapatkan energi untuk tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Seterusnya, sisa energi yang ada pada belalang akan diambil oleh hewan yang memakannya, yaitu konsumen tingkat 2, seperti katak. Sisa energi yang ada pada katak akan diambil oleh hewan yang memakannya, seperti ular. Kemudian terakhir, sisa energi pada ular akan diambil oleh hewan yang memakannya, yaitu konsumen bericak, seperti elang. Setelah makhluk hidup mati, jamur menguraikan zat-zat makhluk hidup menjadi zat hara. Dengan adanya pengurai, energi akan tersalurkan kembali ke tumbuhan melalui nutrisi dalam tanah. Jadi apa yang semula diambil dari tumbuhan akan dikembalikan oleh keran dekomposer atau pengurai. Anak-anak, ada yang tahu arti dari tanda panah ini? Nah, tanda panah inilah yang disebut dengan aliran energi. Sampai sini sudah paham? Paham. Baik, kita masuk ke dalam piramida makanan. Piramida makanan sama seperti dengan rantai makanan yang menggambarkan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Setiap tingkat menggambarkan jumlah energi dan biomassa yang diteruskan ke tingkat trofik berikutnya. Setiap kelompok atau populasi makhluk hidup
Sebaliknya, semakin tinggi tingkatnya akan semakin besar ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan yang ada di dalamnya. Tingkatan piramida, tingkat 1 atau produsen, tumbuhan hijau yang mendapatkan energi dari cahaya matahari. Kemudian tingkat 2 atau konsumen primer, hewan yang ada di dalamnya yaitu hewan herbivora seperti kelinci, kambing, tupai, dan belalang. Kemudian tingkat 3 atau konsumen sekunder, hewan yang ada di dalamnya yaitu hewan karnivora seperti serigala, ular, burung, dan laba-laba. Kemudian terakhir tingkat puncak atau konsumen tersier, hewan yang ada di dalamnya yaitu hewan karnivora seperti singa, buaya, dan elang. Sampai sini sudah paham tentang piramida makanan? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Buat balik kalian. Nah, dalam kelompok kalian harus bersama ya. Ya, sakit. Baik, sekarang kerjakan secara berkelompok. Waktunya 5 menit. Mulai dari sekarang. Nah, sudah semua? Sudah. Siapa yang mau jawab nomor 1? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya, silakan. Pertanyaannya, mengapa matahari disebut sebagai sumber energi utama di alam rantai makanan? Jawabannya, karena matahari membantu tumbuhan atau produsen untuk menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangannya. Ya, pertanyaan kedua, siapa yang mau jawab? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Pertanyaannya, peran apa yang dilakukan oleh jamur dalam rantai makanan? Jamur dalam rantai makanan itu berperan sebagai pengurai. Dia mengurai sisa-sisa zat dari hewan menjadi zat hara. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangannya. Nah, sudah kelas, tolong dikumpulkan LKPD tiap kelompoknya. Baik, terima kasih. Baik, nilainya akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Nah, dari materi tadi, siapa yang dapat menyimpulkan? Rizky? Saya Bu. Ya, silakan. Kesimpulan materi hari ini adalah dalam rantai makanan itu ada produsen, dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Lalu yang terakhir itu pengurai seperti jamur, dia akan menguraikan zat dari hewan untuk menjadi zat hara dan akan kembali diserap oleh produsen lagi dan akan berulang terus. Betul sekali. Berikan tepuk tangannya. Nah, kita sudah memahami energi berasal dari matahari, kemudian berpindah dari tumbuhan sebagai produsen ke hewan sebagai konsumen, dan akhirnya kembali ke tanah melalui peran dekomposer. Semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan, tidak merusak alam, dan menghargai kehidupan di sekitar
dengan menjaga tumbuhan, hewan, dan lingkungan. Berarti kita juga menjaga keberlangsungan hidup kita sendiri. Nah, teman-teman kita cukup sampai di sini mengenai materi transfer energi antar makhluk hidup. Silakan ketua kelasnya dipimpin temannya berdoa sebelum pulang. Baik anak-anak, pertemuan kita cukup sampai di sini. Gua akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.